Malam ini, sama seperti malam-malam sebelumnya, si Sintaro, penghuni spesial perkebunan PTPN 12, memulai aktivitasnya. Si Sintaro adalah makhluk nokturnal bernama Latin Paradoxurus hermaphroditus atau lebih dikenal dengan sebutan luwak. Demi setampah buah kopi merah atau cherry, hewan berusia kurang lebih 2,5 tahun ini rela turun dari peraduannya. Pelan-pelan dan penuh waspada, si Sintaro mulai mendekati makan malamnya. Cukup beberapa butir kopi merah dan makan malam si Sintaro pun selesai. Seperti lazimnya luwak-luwak lain, si Sintaro adalah hewan penyortir alami. Mereka hanya mau memakan buah kopi yang benar-benar matang saja. Buah-buah kopi ceri pun mereka pilah lagi dan hanya buah yang paling matanglah yang akan mereka makan. Kopi yang mereka makan lebih seperti makanan penutup atau dessert. Dan luwak hanya memakan kulit majemuk atau kulit luar buah kopi saja. Biji kopinya sendiri tidak mereka cerna, melainkan dikeluarkan kembali melalui feses atau kotoran. Pagi hari, para petugas mulai memanen kotoran-kotoran luwak ini. Ada 120 ekor luwak yang dikandangkan di kebun Kalisat Jampit. Luwak-luwak ini diberi nama layaknya manusia. Ada si Sintaro, tentu saja. Ada Gayun, bukan Gayus. Ada Raden, dan ada luwak berbulu terang yang bermuka putih bernama Murni. Rata-rata per minggu seekor luwak bisa menghasilkan 1/4 on feses. Produksi feses yang dihasilkan oleh luwak jantan biasanya lebih banyak dari luwak betina. Dan sisanya produksi terbaik dihasilkan saat luwak berumur 2 hingga 4 tahun. Saat luwak berusia 4 hingga 5 tahun, biasanya luwak-luwak muda terserang stres hingga jatuh sakit. Kalau sudah begitu, saatnya luwak dilepaskan kembali ke habitatnya. Ngasih makan luwak. Minum kopi, memberi makan pemakan kopi. Saya ingin makan pagi ini bukan kopi, ya. Mau sarapan lain ya? Ya, nggak apa-apa. Kotoran-kotoran yang telah berhasil dikumpulkan kemudian dicuci dengan air yang mengalir. Lalu kemudian dijemur hingga mengandung kadar air sampai 12%. Di tingkat pasar kopi specialty kopi luwak dari kebun Kalisat Jampit ini dihargai hingga 1,3 juta rupiah per kilogramnya. Begitu spesialnya kopi luwak Arabica Java Jampit ini, sehingga walau harga kopi sangat mahal, permintaan tak henti mengalir. Kopi-kopi yang telah melalui pencernaan luwak ini memang dikenal memiliki cita rasa yang unik. Enzim yang terdapat dalam pencernaan luwak membuat proses fermentasi kopi berjalan secara alami di perut luwak. Biji-biji kopi yang dikeluarkan masih terlindungi lapisan kulit tanduk. Plus, yang paling utama, biji-biji kopi yang dikeluarkan si luwak sebelumnya telah melalui penyortiran ketat.
yang dilakukan oleh sang luwak sendiri. Biji kopi merah yang telah benar-benar matang. Kopi sebagai komoditi perdagangan dunia tentulah memiliki standar mutu dan kelayakan yang diakui secara global. Salah satunya adalah melalui sertifikasi UTZ. Secara garis besar, dengan memiliki sertifikasi dari lembaga non-profit dunia ini, pihak perkebunan terbukti telah menanam kopi secara profesional serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sementara para buyer mendapat jaminan kopi yang mereka beli memiliki standar mutu dan kelayakan serta berasal dari sumber yang terpercaya. Sedangkan bagi para penikmat kopi sendiri, kopi yang telah memiliki label sertifikasi ini terjamin cita rasanya karena telah melalui SOP yang ketat, termasuk di dalamnya pengujian cita rasa dan cupping. Assalamualaikum Pak. Oke. Oh ini wangi banget nih Pak, lagi kapes ya Pak ya? Ya betul. Boleh ikutan nggak Pak? Oh monggo. Ini kebetulan hari ini kita cupping ya. Jadi di sini ada mutu AWP 1X, AWP 1 dan AWP 1S. Ini kita cup test setiap hari di sini untuk mengetahui kualitas dari mutu kopi yang telah kita olah selama Jadi ini. sebenarnya disinilah semua kerja keras itu dinilai ya Pak ya? Oke, ya betul. Kalau bagus bahagia, kalau nggak bagus pasti ada yang nggak bahagia. Nah, perlu kita koreksi di mana letak kesalahannya kan itu. Iya Kalau sih. memang ada kesalahan proses kan gitu ya. Ini monggo Ikut dilihat. nyium ya Pak ya? Memang Selalu wangi dan selalu banyak sekali cerita yang bisa diberikan oleh Arabica ini. inilah keunggulan Java Cafe Jampit ya ada di sini ya. Especially Java Coffee Jambit ya Pak ya? Oke. Di sini keluar ya Pak ya? Di bentuk fisiknya seperti ini Pak, apa namanya? Green bean-nya, ini bentuk sangrainya, di bentuk kopi bubuknya. Monggo, silakan. Kalau di dunia kopi, setelah perjuangan keras yang dilakukan oleh petani, pengumpul, pabrikan, semua itu diberi penilaian di sini. Disinilah kopi itu ya dihargai berapa rupiah atau berapa dolar per kilo atau per poundnya. Semakin tinggi hasil yang dilakukan pada waktu uji cita rasa atau kapes ini, tentunya semakin tinggi harganya. Dan kalau untuk pabrikan seperti PT PEN 12, konsistensi ya Pak, yang penting ya Pak ya. Oke, ya betul. Antara batch 1 dan batch berikutnya harus konsisten ya. Dari awal proses sampai akhir proses tetap konsisten ya. Tetap konsisten ya. Dan karena itulah Java Kopi Jampit adalah salah satu kopi yang dihargai sangat tinggi oleh para penikmat kopi. Karena selain karakter rasanya yang menarik dan khas, juga konsistenitasnya. Roaster doyan banget sama kopi ini karena mereka tahu setiap tahun mereka bisa mendapatkan kualitas yang kurang lebih sama. Bisa Bapak menikmati aromanya? Jadi apa yang kami lakukan yang buat seorang guru tata krama mungkin kedengarannya nggak sopan, justru sebetulnya ini dalam rangka menyelamatkan lidah kami. Kalau kita sedot nggak pakai bunyi, kita nggak memaksa udara nyampur, lidah kebakar. Udah lidah bakar percuma mau rasa kopinya apapun ya akan sama. Dan apa ya, dia membantu kita untuk bisa memecah karakter rasa sih. Jadi maaf buat para guru etika, mungkin saat ini Anda harus menutup kuping dulu sebentar. Kita memulakan tugas kami. Terutama Keren banget Pak. Very clean. sangat terasa sekali. Oke. Biasanya kalau dalam awal ini yang dicari apa Pak? Taint dan faults atau cacat atau apa Pak? Yang pertama, barang yang akan kita jual jangan sampai ada cacat rasa. Misalkan ada wele, ya, RT, gitu ya. Jadi kita sodorkan bahwa kopi specialty Java Cafe Jampit ini skornya di atas 80
4 atau 85 ya. Tinggi Pak itu Pak. Jadi kalau suatu saat kita datang ke suatu kedai kopi terus menemukan Java Coffee Jampit dan nggak suka, jangan bilang nggak suka dulu, coba ke roaster lain. Siapa tahu dapat batch yang beda, emang ditujukan dengan karakter rasa beda. Betul. Bukan nggak konsisten, emang sengaja. Karena tiap orang punya definisi enak masing-masing. Wah, ini menarik Pak. Cuma kayak saya harus jalan lagi Pak, karena kalau enggak saya habis nih sama saya. Oke. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak, udah boleh mampir, udah boleh ngicip tapi. Saya berharap kesan itu tidak hilang sampai di sini, sampai kemana-mana. Oh, tetap pasti saya ingat Pak. Oke. Pasti saya ingat Pak. Oke. Yes, Terima aku kasih. pamit dulu ya. Semoga- Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkebunan kopi yang dikelola oleh pihak PT PN 12 telah melalui jalan yang panjang sebelum akhirnya mampu menghasilkan kopi sesuai prosedur yang diakui dunia. Salah satu langkah awal adalah dengan mengedepankan proses penanaman secara profesional, termasuk diantaranya pengelolaan dan pengembangan bibit kopi. Assalamualaikum Pak. Halo, saya Adi. Saya Hendy, Pak. Pak, saya tadi habis dari ini pabrik. Katanya suruh lihat-lihat ke plantation nih, ke nursery namanya apa? Istilahnya pembibitan kopi ya. Arabica ya. Nah, ini di sini khusus untuk Arabica aja, Pak. Iya, khusus untuk Arabica, kopi Arabica. Varietalnya biasanya apa aja, Pak? Tipe Arabicanya, Pak? Yang kami kembangkan ini kebetulan untuk tahun 2011 es lini, maragogip, dan beberapa jenis tanaman koleksi seperti Blue Mountain. Punya Blue Mountain, Pak? Punya Blue Mountain. Beneran, Pak, Blue Mountain, Pak? Ada. Bukan apa-apa, Blue Mountain itu adalah salah satu kopi termahal di dunia. Dia dikenal orang banyak ditanam di sekitar Jamaika dan katanya sih di Papua. Cuma saya nggak tahu ternyata di Jawa Timur ini ada Blue Mountain nih. Terus tadi Bapak bilang tahun 2011, emang tiap tahun beda-beda, Pak? Beda-beda. Tergantung Pak? dari kebutuhan untuk perluasan atau penanaman baru di kebun, tiap kebun. Di sini nursery-nya mulai dari biji atau gimana, Pak? Ada dua macam ya. Mm-mm. Kalau yang seperti ini dari vegetatif, Mm-mm. jadi dari stek dari entres, dari batang entres. Mm-mm. Terus yang kedua secara generatif dari biji. Oh, Kebetulan kita mengembangkan dua-duanya. dua-duanya ya. Sebetulnya secara kualitas beda nggak, Pak, antara dari biji sama ya kalau stekan gitu, Pak? Beda ya. Kalau seperti ini kopi sambung ya. Kopi sambung, batang bawahnya kita pakai robusta. Oh, jadi lebih kuat penyakit ya, Pak, Lebih ya? kuat dari tahan Lebih bandel. penyakit, ya. Khususnya dari nematoda. Tapi kalau secara kaptes ngaruh nggak, Pak, kalau disambung gitu, Pak? Tidak pengaruh karena yang berbuah itu batang atasnya. Oh. Nah, kalau gitu kenapa masih dari biji, Pak? Dari biji kita kembangkan untuk klon-klon khusus yang tidak ada kebun entresnya. Oh, Seperti Blue Mountain kita belum punya di areal pertanaman, mhm. jadi kita kembangkan dari biji. Saya jujur penasaran sama si Blue Mountain, Pak. Saya belum pernah lihat daunnya beda, Pak, bentuknya, Pak. Daunnya beda, Beda. Nanti boleh minta diantar ya, Pak, ya? bisa. Pengen lihat. Bukan apa-apa, nggak mampu ke Jamaika. Pengen sih. Blue Mountain. Oh. Ini Blue Mountain bener straight Blue Mountain atau gimana nih, Pak? Ini kita ambil dari kebun entres benihnya. Mhm. Kita ambil dari kebun entres, terus kita perlakukan secara generatif. Mhm. Nah, setelah tumbuh, jadi kepel kita sambung dengan robusta untuk batang bawah, Oh, biar lebih bandel ya, Pak, ya? biar lebih tahan di lapangan dan produktivitasnya biar lebih tinggi. Ini target dia mulai berbuah berapa tahun lagi nih, Pak? Kita harapkan 3 tahun bisa berbuah. 3 tahun. Ya, yang biasanya nunggu 4 sampai 5 tahun, ini 3 tahun kita harapkan bisa cepat berproduksi. Saya sekarang 2011, saya 2014, 2014 harus balik sudah lagi. bisa menikmati Blue Mountain Penasaran di nih. kebun Kalisa Jampit. Penasaran nih. Nursery atau kebun pembibitan ini masuk dalam wilayah Afdeling Talang dengan luas kurang lebih 574 hektar. Di tempat ini berbagai bibit kopi dibiarkan, baik melalui biji maupun stek.
Bibit kopi yang telah cukup umur selanjutnya dipindahkan ke kebun untuk didewasakan. Bibit yang dikembangkan tak hanya berasal dari varietal Lini S, Kartika, atau bibit lokal saja. Varian dari luar yang terkenal seperti Jamaican Blue Mountain hingga Maragogi juga dikembangkan di sini.